Al-qaidatu tsaminah, kaidah yang ke-8, takhayyurul julasa wa intifa'ur rufaqa. Selektif dalam memilih teman duduk dan teman dekat. Selektif atau hendaknya seorang dia memilih orang yang tepat untuk dijadikan sebagai teman duduk ataupun teman dekat. Ini merupakan perkara yang penting untuk diperhatikan oleh seorang hamba agar dia bisa menjaga kesucian jiwanya, agar dia bisa untuk terus menjaga keistiqomahannya di atas ketaatan. Dia harus selektif, harus pilih-pilih dalam berteman, bersahabat, bermajelis, termasuk juga tentunya memilih pasangan hidup yang akan menjadi seseorang yang akan mendampingi dirinya dalam waktu yang lama dalam kehidupannya. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini perkara yang ke-8 yang disebutkan oleh penulis, kaidah yang ke-8 dari kaidah-kaidah pensucian jiwa. Dan kita lihat di sini beliau membawakan dalil dari Al-Qur'anul Karim dalam surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi ayat yang ke-28. Surat Al-Kahfi ayat 28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhahu. Wala ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta." Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat Al-Kahfi. Ini surat yang kita sering baca hari Jumat, ya. Kita sering membaca ayat ini, dan mari kita bersama-sama mentadabburi ayat ini. Kita mengambil pelajaran darinya. Allah menyatakan, wasbir nafsak, sabarkanlah dirimu, buatlah dirimu bersabar, sabarkanlah jiwa, sabarkanlah hatimu. Ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah, bersama dengan orang-orang, untuk senantiasa bersama dengan orang-orang yang menyeru Rabbnya, yang senantiasa mengingat Rabbnya, bil ghadati wal 'ashyi, di pagi dan sore hari. Yuriduna wajhah, yang mana mereka hanyalah mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, wajah Rabbnya, hanya mengharapkan keridhaan Rabbnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersabar dan terus bersama dengan orang-orang yang mereka senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang saleh, orang-orang yang menjadikan akhirat sebagai tujuannya, yang mana mereka senantiasa berupaya untuk mengikhlaskan amalan mereka. Yang mereka inginkan hanyalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kalian bersabar untuk senantiasa bersama dengan mereka. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan kepada kita bahwa berteman, bersahabat
menjalin hubungan yang dekat dengan orang-orang soleh itu butuh kesabaran. Butuh kesabaran. Kenapa? Ada yang tahu, Pak? Kenapa ketika kita dekat dengan orang-orang soleh itu butuh kesabaran? Ada yang tahu? Walaupun nanti ada jawabannya, tapi mungkin di antara jamaah sekalian ada yang bisa menebaknya atau bisa menganalisa, atau mungkin sudah pernah mendapatkan pembahasan ini. Monggo, ada yang tahu? Baik, kalau begitu saya jawab, saya jelaskan. Mengapa ketika kita dekat dengan orang-orang soleh itu butuh kesabaran? Karena orang-orang soleh tujuan mereka adalah akhirat, bukan dunia. Sedangkan jiwa kita itu biasanya condong kepada perkara dunia. Kalau kita tidak sabar, kita akan merasa jenuh. Kita akan merasa tidak akan mendapatkan keuntungan dunia. Tidak akan mendapatkan keuntungan duniawi. Ini ketika kita tidak bersabar. Dan ketika kita tidak menyadari betapa berharganya dekat dengan orang-orang saleh. Maka di sini Allah mengatakan wasbir nafsaka. Bersabar, sabarkanlah diri. Jadi ini syarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita butuh sabar untuk dekat dengan orang-orang saleh. Karena mereka akan senantiasa mengingatkan kita kepada akhirat, mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Membuat kita tidak lalai dengan dunia ini. Sedangkan seringkali jiwa kita itu inginnya itu condong kepada perkara dunia. Apalagi bagi mereka yang mungkin baru meniti jalan hijrah, baru saja dia beralih dari keadaan yang sebelumnya dia terlalaikan dengan dunia, dia tersibukkan dengan dunia, apalagi dia sebelumnya terjatuh dalam lubang-lubang kemaksiatan, kemudian dia berupaya untuk bertaubat, merubah dirinya, dan dia berusaha untuk dekat dengan orang-orang saleh. Maka itu butuh kesabaran, karena dia akan dapati sesuatu yang sangat berbeda dengan sebelumnya. Teman-teman dia sebelumnya, sebelum dia hijrah, itu adalah orang-orang yang senantiasa membangkitkan semangat dirinya untuk memperoleh dunia, untuk memperoleh kenikmatan-kenikmatan dunia, yang itu jiwa dia condong kepadanya. Tapi ketika dia setelah hijrah, setelah bertaubat, kemudian berusaha mencari teman-teman yang saleh, dia dapati sesuatu yang sangat berbeda. Sehingga di awal-awal masa dia hijrah, masa adaptasi dengan teman-teman yang baru, jiwa dia di awal-awal akan merasa tidak nyaman dengan semua itu. Karena selama ini jiwanya itu sudah nyaman dengan perkara dunia. Itu butuh kesabaran. Sehingga lama-kelamaan jiwanya nanti akan justru berubah keadaannya dan akan cinta kepada akhirat. Perhatikan di sini Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayat ini, wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Dan janganlah engkau memalingkan kedua matamu dari mereka, artinya berpaling dari mereka, meninggalkan orang-orang soleh, tidak lagi mau dekat-dekat dengan orang-orang soleh. Turidu zinatal hayatid dunya, karena engkau menginginkan kenikmatan-kenikmatan dunia, karena engkau menginginkan perhiasan-perhiasan dunia. Nah, ini Allah isyaratkan di sini. Seringkali orang yang hijrah akhirnya gagal dalam hijrahnya
gagal dalam taubatnya, gagal dalam upayanya untuk memperbaiki dirinya, karena dia kembali tergoda dengan kenikmatan-kenikmatan dunia, perkara-perkara dunia yang melalaikan. Akhirnya dia setelah sebelumnya mendapatkan teman-teman yang soleh, lingkungan yang baik, circle yang baik, dia kembali kepada circle-nya yang lama, dia kembali kepada teman-temannya yang lama, dia kembali kepada lingkungannya yang lama, yang selama ini membuatnya lalai dari akhirat. Akhirnya dia gagal dalam hijrah. Itu butuh kesabaran. Banyak yang tumbang jamaah, banyak orang yang tumbang dalam meniti jalan ini, hingga akhirnya dia pun kembali kepada keadaan yang sebelumnya. Maka ini butuh kesabaran yang Allah nyatakan dalam ayat ini. Dan kemudian Allah lanjutkan, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. Dan janganlah engkau mengikuti orang-orang yang hatinya sudah kami lalaikan dari mengingat kami. Orang-orang yang sudah menghambakan dirinya kepada dunia, menjadi abd dunia, hamba dunia, yang mereka lalai dari akhirat, mereka lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Janganlah engkau mengikuti orang-orang yang sudah kami lalaikan hatinya dari mengingat kami. Jadi kembali di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, bersabarlah engkau bersama orang-orang soleh, orang-orang yang senantiasa mengingat Allah. Janganlah engkau meninggalkan mereka karena tergoda dengan kenikmatan-kenikmatan dunia. Dan janganlah engkau mengikuti jalannya orang-orang yang sudah lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, lalai dari akhirat. Wattaba'a hawahu, dan senantiasa mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amruhu furuta, dan perkaranya, urusan mereka itu menjadi sesuatu yang sia-sia dan akan menghantarkan kepada kebinasaan bagi mereka, kehancuran bagi mereka. Ini jemaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita semua untuk dekat dengan orang-orang soleh, dekat dengan orang-orang yang bisa mengingatkan kita kepada akhirat, mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah mendapatkan orang-orang yang seperti itu, lingkungan yang seperti itu, kita harus jaga. Kita harus jaga. Karena itu merupakan nikmat dan karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita sia-siakan. Jangan sampai kemudian kita lebih condong dekat-dekat dengan orang-orang yang melalaikan kita dari akhirat, melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nanti ujung-ujungnya itu adalah kehancuran, penyesalan, baik di dunia maupun nanti di akhirat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dia mengatakan, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul khamilah, ta'isa abdul khamilah, ta'isa abdul khamisah. Rasulullah mengatakan, celakalah para penghamba dinar, celakalah para penghamba dirham. Dinar dan dirham itu mata uang. Dinar itu mata uang emas, dirham itu mata uang perak. Rasul mengatakan, celakalah mereka yang menghambakan dirinya kepada dunia, kepada uang. Apa yang dia lakukan tiap harinya tujuannya hanya untuk mendapatkan uang, tujuannya hanya untuk mengumpulkan uang. Ta'is abdul khamisah, ta'is abdul khamilah. Celakalah orang-orang yang mereka menghambakan diri kepada khamisah, itu pakaian-pakaian yang indah, kain-kainnya halus, mahal. Rasul memberikan contoh di sini. Orang-orang yang mereka, di antara kita di zaman sekarang juga ada orang-orang yang mereka hidupnya itu hanya untuk mengikuti tren pakaian, fashion. Apa yang sedang booming sekarang, apa yang sedang viral sekarang,
dia berusaha untuk mendapatkan pakaian-pakaian yang sedang sedang ngetren. Atau khamilah itu permadani yang indah. Orang-orang Arab mereka senang dengan karpet-karpet permadani yang empuk, yang indah. Ya. Itu sebagai contoh saja. Intinya ini semua perkara-perkara dunia. Celakalah orang yang menghambakan diri kepada perkara-perkara dunia. Ta'isa wan takasa wa idza syika falan taqasa. Celaka dia. Wan takasa, dan akan urusannya nanti akan berkebalikan dengan apa yang dia inginkan. Jadi orang yang menghambakan diri kepada dunia, orang yang terobsesi dengan dunia, justru nanti akhir dari perkaranya itu tidak sebagaimana apa yang dia inginkan. Dan dia akan menjadi hamba yang lemah, akan menjadi orang yang lemah jiwanya, hatinya, sebelum lemah fisiknya. Karena hatinya tergantung kepada dunia. Itu merupakan sumber dari segala kelemahan jemaah. Ketika hati kita bergantung dengan dunia, perkara-perkara dunia, itu akan melemahkan hati kita dan akan melemahkan fisik kita. Oleh karena itu Rasulullah sampai mengatakan wa idza syika falan taqasha. Ketika dia terkena duri, tubuhnya terkena duri kecil saja, dia tidak bisa mencabutnya. Ini sebagai gambaran betapa lemahnya hamba tersebut. Hamba yang orang yang menghambakan diri kepada dunia, itu seperti itu keadaannya. Maka jangan sampai kita menjadikan mereka orang-orang dekat kita. Jangan kita menjadikan mereka teman kita, sahabat kita, teman duduk kita, yang kita banyak menghabiskan waktu bersama mereka, apalagi pasangan hidup kita, yang itu akan sangat mempengaruhi kehidupan kita. Maka ini merupakan wasiat dari Allah dan Rasulnya. Kemudian qala Sa'di rahimahullah ta'ala fi tafsiril ayah, berkata Syekh Sa'di rahimahullah menafsirkan ayat di atas tadi dalam surat Al-Kahfi tadi ayat 28. Beliau mengatakan fihal amru bi suhbatil akhyar. Di dalam ayat ini terdapat perintah untuk dekat dengan orang-orang yang baik. Ya, bersahabat dengan orang-orang yang baik. Wa mujahadatun nafs ala suhbatihim, serta mujahadatun nafs, melawan jiwa, ya, melawan jiwa kita untuk senantiasa dekat dengan mereka. Karena jiwa kita ini kalau tidak kita lawan, itu akan lari dari orang-orang soleh. Pada dasarnya seperti itu, tabiatnya seperti itu. Ya karena tadi orang-orang soleh itu tidak mengajak mereka kepada dunia, mengajak mereka kepada akhirat. Sedangkan tabiat jiwa manusia itu condong kepada dunia. Wa mukhalatatuhum, serta berusaha untuk senantiasa berkumpul bersama mereka. Wa in kanu fuqara, walaupun mereka orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin, orang-orang yang rendah dalam perkara dunia, orang-orang yang tidak terpandang, orang-orang yang tidak punya status maupun jabatan yang tinggi, atau bisa dikatakan orang-orang yang dipandang sebelah mata oleh manusia dalam perkara dunia. Tapi kalau mereka orang-orang soleh, mereka adalah orang-orang yang bisa mengingatkan kita kepada akhirat, maka hendaknya kita dekat dengan mereka. Fa inna fi suhbatihim minal fawaid ma la yuhsa. Karena sesungguhnya dengan dekat bersama mereka, dengan senantiasa berkumpul bersama mereka, akan terwujud faidah-faidah yang tak terhitung jumlahnya, keutamaan-keutamaan yang tak terhitung jumlahnya yang akan bisa dia dapatkan. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan dalam sebuah hadis, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang
itu tergantung dengan agama orang yang dicintainya. Seseorang itu tergantung agama orang yang dicintainya. Keadaan seseorang itu akan tergantung pada orang-orang dekatnya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka hendaknya salah seorang dari kalian dia melihat dengan siapa dia berteman, siapa orang yang dia cintai, siapa orang yang dia jadikan sebagai orang-orang terdekatnya. Maka ini pesan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang orang-orang yang dekat dengan kita, orang-orang yang terdekat dengan kita itu yang paling memberikan pengaruh terhadap diri kita. Kemudian di sini dijelaskan Al-Imam Al-Khattabi rahimahullah taala, Al-Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi rahimahullah, beliau menyampaikan atau beliau memberikan penjelasan terkait dengan hadis tadi. Qauluhu al-mar'u 'ala dini khalilihi, ucapan Rasulullah SAW, al-mar'u 'ala dini khalilihi, seseorang tergantung agama orang yang dia cintai. Maknanya adalah la tukhalil illa man radita dinahu wa amanatahu. Janganlah engkau dekat dengan seseorang kecuali orang-orang yang engkau ridhoi agama dan amanahnya. Jadi janganlah engkau dekat kecuali dengan orang-orang yang engkau ridhoi amanah agama dan amanahnya, akhlak, sikapnya, perbuatannya. Fa innaka idza khalaltahu qadaka ila dinihi wa madhhabihi. Karena sesungguhnya apabila engkau menjadikannya sebagai orang yang engkau cintai, menjadikannya sebagai orang yang dekat denganmu, maka dia akan menggiringmu kepada agamanya dan perilakunya, cara dia beragama, cara dia dalam menjalani kehidupan ini akan memberikan pengaruh positif kepada. Wala tugharrir bidinaka, dan janganlah engkau tertipu dengan agamamu. Jangan engkau tertipu dengan agama yang ada pada dirimu. Jangan engkau merasa bahwasanya engkau sudah punya agama yang kuat, sudah punya benteng yang kuat, sehingga engkau berani untuk dekat-dekat dengan orang-orang yang buruk. Tidak apa-apa saya bergaul dengan siapapun, yang penting saya bisa menjaga diri saya. Tidak apa-apa saya berkumpul dengan siapapun, yang penting saya masih tetap bisa menjaga prinsip saya. Banyak orang yang mengatakan seperti ini, akhirnya tumbang, akhirnya terpengaruh dengan orang-orang dekatnya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita boleh kenal dengan siapapun, boleh kita kenal dengan siapapun, orang-orang buruk sekalipun kita kenal, tidak masalah. Tapi tidak setiap orang bisa kita jadikan sebagai teman, sahabat, apalagi pasangan hidup. Maka itu merupakan prinsip yang harus ada pada diri kita. Itu merupakan prinsip yang harus kita pegang dalam kehidupan kita. Wala tukhatir bi nafsika fatukhalil man laisa mardiyan fi dini wa madhhabihi. Maka janganlah engkau membahayakan dirimu dengan engkau dekat-dekat dengan orang-orang yang tidak diridhoi agama dan perilakunya, akhlaknya. Ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jangan kita terlalu berani dalam mengambil resiko untuk dekat-dekat dengan orang-orang buruk yang mungkin niat awal kita untuk mendakwahi misalnya. Tentunya kita boleh mendakwahi siapapun, apalagi orang-orang yang memang layak dan butuh untuk didakwahi, orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi perhatikan batasan dalam berdakwah. Kita hanya sekedar menyampaikan, bukan menjadikan mereka sebagai orang-orang dekat kita. Sesekali saja kita sampaikan kebaikan, kebenaran kepada mereka. Setelahnya sudah. Jangan kemudian kita terlalu dekat dengan mereka. Karena bagaimanapun ketika mereka masih berada di atas keburukan, masih berada di atas kemaksiatan, masih berada di atas perkara-perkara yang itu menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala, itu akan memberikan pengaruh buruk kepada kita.
Maka jangan sampai kemudian kita justru membahayakan agama kita untuk menyelamatkan agama orang lain. Ini terkadang merupakan jebakan-jebakan syaitan. Ada kisahnya jemaah. Ada kisah yang terkenal. Ini banyak disebutkan oleh para ulama. Ada seorang ulama besar dari generasi tabi'in, tapi akhirnya dia tidak bisa istiqomah di atas ajarannya Rasul dan para sahabat. Bernama Imran bin Hittan. Imran bin Hittan. Dia adalah seorang tabi'in yang mengambil ilmu langsung dari para sahabat besar. Sebut saja di sana ada Abu Musa al-Asy'ari, bahkan ada Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas. Kurang bagaimana guru-gurunya jemaah? Ya. Gurunya Imran bin Hittan ini ulama apa? Sahabat-sahabat senior, sahabat-sahabat yang terkenal ilmunya. Berguru langsung kepada para sahabat Rasulullah. Dan dia pun juga punya murid-murid yang luar biasa. Di sana ada Imam Qatadah, Imam Yahya bin Abi Katsir, Muhammad bin Sirin. Ini yang saya sebutkan nama-nama besar yang jenengan akan sering dapat di dalam kitab-kitab ulama. Nama-nama besar, gurunya para sahabat, murid-muridnya juga ulama-ulama besar. Imran bin Hittan yang namanya terkenal dalam sejarah, tapi bukan dalam perkara yang baik, tapi justru menjadi contoh yang buruk. Kenapa? Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Awalnya dia jatuh cinta kepada sepupunya, seorang wanita bernama Hamnah, yang mana Hamnah ini merupakan seorang wanita yang memiliki pemikiran khawarij, dan dia sudah sangat-sangat kental dengan pemikiran khawarij. Ini sepupunya sendiri. Dia jatuh cinta kepada sepupu, tapi sepupunya ini adalah seorang wanita yang terpengaruh dengan pemikiran khawarij. Sekte menyimpang pertama yang muncul dalam Islam itu adalah sekte Khawarij, yang bibitnya itu sudah mulai muncul di zamannya Rasulullah SAW dengan munculnya seorang bernama Dzul Khuwaisirah. Dzul Khuwaisirah ini yang pernah protes kepada Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad membagi harta rampasan perang ghanimah. Dzul Khuwaisirah mengatakan, "I'dil ya Muhammad fa innaka la ta'dil." Adillah engkau, berbuat adillah engkau wahai Muhammad, karena engkau tidak adil. Subhanallah. Ya jemaah, Nabi Muhammad saja diprotes seperti itu. Maka Nabi Muhammad cuma mengatakan, kalau aku tidak bisa berbuat adil, faman ya adil. Kalau aku saja tidak bisa berbuat adil, maka siapa orang bisa berbuat adil? Maka akhirnya sampai-sampai Umar bin Khattab ingin memenggal leher, tapi Rasulullah melarang. Akhirnya kemudian Rasulullah mengatakan akan muncul dari anak keturunan orang ini orang-orang yang mereka membaca Al-Quran, tapi Al-Quran tidak sampai kepada tidak bisa melewati kerongkongannya, dan mereka akan keluar dari agama sebagaimana anak panah itu keluar dari buruan, artinya menyimpang dari ajaran agama Islam. Kemudian akhirnya dia menjadi cikal bakal munculnya sekte Khawarij. Dan ketika itu kembali kepada Imran bin Hittan tadi, dia ketika hendak menikahi sepupunya tadi Hamnah, dia sudah diperingatkan oleh banyak orang, sahabat-sahabat, jangan kau nikahi dia wanita yang pemahamannya sangat-sangat buruk, engkau akan terpengaruh dengan. Tapi Imran bin Hittan dia merasa sudah punya ilmu,
sudah merasa punya benteng yang kuat untuk menangkal syubhat-syubhat dari wanita tersebut. Maka dia tujuannya ingin mengajak Hamnah tadi untuk berpemahaman yang lurus, untuk rujuk dari pemahaman Khawarij. Subhanallah. Akhirnya dinikahi jemaah. Dan tidak berselang lama akhirnya Imran bin Hittan justru diangkat menjadi salah satu pemimpin Khawarij. Walhamdulillah. Yang kalau seandainya dia istiqomah di atas ajarannya Rasulullah hingga meninggal dunia, dia akan disebutkan namanya di antara deretan tabi'in, murid-muridnya para sahabat. Tapi akhirnya kandas di tengah jalan karena seorang wanita. Ini jamaah saudara rahimani wa rahimakumullah. Ini contoh yang nyata. Siapa kita dibandingkan Imran bin Hittan? Ya. Ilmu kita dereng wonten apa sak kuku irenge istilahnya. Belum ada apa-apanya dibandingkan Imran bin Hittan. Ini luar biasa. Tapi bagaimana dia akhirnya justru terbawa dengan syubhat-syubhat dari istrinya. Maka ini istri, apalagi pasangan hidup, itu sangat berpengaruh kepada seseorang. Maka hati-hati jemaah. Ya, terkadang ada di antara kita yang ingin menikahi seorang wanita yang mungkin masih awam, ya, belum begitu paham tentang agama. Tapi dia lihat kayaknya ini punya semangat untuk belajar. Akhirnya dia menikah dengan wanita tersebut, tapi justru dia yang terbawa oleh istrinya. Akhirnya dia ikut-ikutan futur. Sudah tidak lagi semangat dalam mempelajari agama. Justru ikut-ikut awam. Itu banyak yang seperti itu. Maka kita jangan terlalu berani untuk mengambil risiko. Karena sebagaimana kita sebutkan kemarin pada pembahasan sebelumnya di kaidah yang ke-6 kalau tidak salah, agama kita ini merupakan modal utama kita jemaah yang harus kita jaga dengan baik. Karena kalau kita tidak menjaganya dengan baik, kalau kita sia-siakan, kita akan rugi dunia akhirat. Maka di antara cara menjaganya adalah dengan kita tidaklah dekat kecuali dengan orang-orang soleh. Walihada yaqulu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, oleh karenanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, i'tabiru, ini Ibnu Abdullah bin Mas'ud ya radhiyallahu anhu mengatakan, i'tabirun nasa bi akhdanihim fa innal mar'a la yuqadim illa man yu'jibuhu. Nilailah seseorang, nilailah manusia dengan sahabat-sahabat mereka, dengan orang-orang dekat mereka. Jadi kalau kita ingin mengetahui keadaan seseorang, lihatlah siapa teman-teman dekatnya, lihatlah siapa orang-orang terdekatnya. Fa'inal mar'a la yuqadim illa man yujibuhu. Karena seseorang itu tidak akan dekat kecuali dengan orang-orang yang dia sukai, yang dia merasa condong kepadanya, yang dia merasa klop, cocok dengannya. Ya. Berarti kalau dia teman-teman dekatnya adalah orang-orang yang buruk, berarti dia condongnya kepada keburukan. Ya. Maka ini barometer bagi kita untuk menilai seseorang. Ini disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian disebutkan juga di sini hadis yang lainnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang masyhur, yang terkenal, ya. Rasulullah mengatakan, "Matsalul jalisis salih was-su' kahamilil miski wa nafikhil kir." Contoh permisalan teman duduk yang saleh dengan teman duduk yang buruk. Teman duduk yang baik dan teman duduk yang buruk itu permisalannya seperti antara penjual minyak wangi dengan pandai besi. Dengan pandai besi, orang yang biasa membuat peralatan-peralatan dari besi yang dia bakar kemudian dia tempa. Fahamilul miski,
Maka penjual minyak wangi imma an yuhdiyaka, bisa jadi dia memberimu minyak wangi secara cuma-cuma, gratis. Kita dapat manfaat, ya. Dapat minyak wangi gratis. Wa imma an tabta'a minhu, atau engkau membeli minyak wangi darinya dan engkau pun juga mendapatkan manfaat. Wa imma an tajida minhu rihan thayyiban, atau minimalnya engkau akan mencium aroma wangi darinya atau dari dagangannya tadi. Ini permisalan dari Rasulullah SAW. Ketika kita berteman dengan orang saleh itu seperti itu. Kita akan mendapatkan manfaat. Kalau tidak dari satu sisi, dari sisi-sisi yang lainnya, pasti kita akan mendapatkan manfaat. Ketika kita dekat-dekat dengan orang-orang saleh, kita akan melihat kebaikan-kebaikan darinya, sehingga kita pun terdorong untuk melakukan kebaikan-kebaikan tersebut. Dia juga akan memberikan nasihat kepada kita, sehingga kita pun akhirnya tertular, ikut ketularan baik, ya. Dan dia pun juga akan berbuat baik kepada kita, ya. Maka manfaatnya sangat banyak. Wa nafiqul qir, adapun pandai besi, imma an yukhriqa thiyabaka wa imma an tajida rihan khabithatan. Sedangkan pandai besi bisa jadi dia akan membakar pakaianmu dengan cipratan api yang dia ketika dia menempa besi. Wa imma an tajida rihan khabithatan, atau paling tidak engkau akan mencium bau yang tidak enak darinya. Berbeda dengan orang yang menjual minyak wangi tadi. Jadi permisalannya, seseorang yang berteman dengan orang-orang yang buruk, maka dia akan dapatkan keburukan darinya. Bisa jadi dia akan disikapi atau diperlakukan dengan buruk, atau dia melihat keburukan yang dilakukan oleh orang tersebut sehingga dia pun terdorong untuk melakukan keburukan yang sama. Atau dia akan memberikan pengaruh-pengaruh buruk, ya, memberikan syubhat-syubhat, memberikan godaan-godaan untuk dia melakukan keburukan, hingga akhirnya dia ketularan buruk. Maka ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, ini merupakan permisalan yang diberikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya kita carilah teman-teman, orang-orang dekat yang seperti penjual minyak wangi tadi. Kemudian qala Al-Qadhi Iyad rahimahullah taala fi syarhil hadzal hadis, Al-Qadhi Iyad menjelaskan terkait dengan hadis di atas, fihi tajannubu khulafa'is su' wa mujalasatil asrar wa halil bid'ah wal muqtadin linnas. Di dalam hadis ini terdapat hasungan, dorongan, anjuran untuk jauh-jauh dari berkumpul dengan orang-orang yang buruk, bermajlis dengan mereka, orang-orang yang buruk keadaan agamanya, orang-orang yang buruk agamanya, orang-orang yang buruk akhlaknya, para pelaku bid'ah, perkara-perkara yang tidak ada tuntunannya dalam Islam, wal muqtadin linnas, orang-orang yang suka menghibah, menggunjing manusia, dan yang lainnya dari orang-orang yang buruk keadaannya. Lianna jami'a haula'i nafidu atharahum ila jalisihim. Karena mereka ini, orang-orang yang seperti ini akan memberikan pengaruh kepada teman-teman duduknya, kepada orang-orang dekatnya, akan memberikan pengaruh buruk. Wal habdu ala mujalasati ahlil khair wa talaqil ilm wal adab wa husnil huda wal akhlaq al hamidah. Serta dalam hadis ini terdapat dorongan bagi kita untuk bermajlis dengan orang-orang yang baik, mengambil ilmu dari mereka, mencontoh adab mereka, ya, mendapatkan nasihat-nasihat dari mereka, dan juga berusaha mengikuti jalan mereka, mengikuti agama dan akhlak mereka yang terpuji. Maka demikian jelasan rahimani wa rahimakumullah, ya, tadi beberapa dalil-dalil dan penjelasan dari para ulama tentang pentingnya kita untuk selektif dalam memilih orang-orang terdekat kita, orang-orang yang dekat dengan kita, orang-orang yang kita sering menghabiskan waktu bersama mereka, karena ini sangat mempengaruhi diri kita dan tentunya akan sangat berpengaruh terhadap kesucian jiwa kita. Maka di sini Syekh Abdul Razak mengakhiri dengan ucapan beliau, fa'alal abdi takhayyurul julasa alladzina yu'inunahu 'alal khair.
maka wajib bagi seorang hamba untuk selektif dalam memilih teman-teman duduknya, teman-teman dekatnya, yang mereka semua akan membantunya di atas kebaikan. Fa innahu min a'dhami asbabi tazkiyati nafsihi wa salahiha. Karena sungguhnya mereka orang-orang saleh, orang-orang yang baik itu di antara sebab terbesar untuk mensucikan dan memperbaiki jiwanya. Wa an yahdhara khulaqa'al syarr, dan hendaknya dia mewaspadai berkumpul dengan orang-orang yang buruk, wa julasail fasad, bermajelis dengan orang-orang yang rusak. Fa innahu akhtaru alaihi minal jarab, karena sungguhnya keburukan mereka itu lebih cepat menular dibandingkan penyakit kulit. Ya. Keburukannya orang-orang buruk itu lebih cepat menular kepada kita dibandingkan penyakit kulit, dan lebih berbahaya tentunya. Karena penyakit kulit hanya penyakit fisik, sedangkan apa yang mereka tularkan itu adalah penyakit hati, penyakit jiwa, yang itu akan lebih berbahaya bagi seorang hamba. Demikian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya, mungkin ini materi yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini terkait dengan kaidah yang ke-8, perkara yang ke-8 yang harus kita perhatikan untuk mensucikan jiwa kita, yaitu kita hendaknya selektif, pilih-pilih dalam mencari orang-orang terdekat kita, orang-orang yang kita jadikan sebagai teman dekat kita, sahabat kita, pasangan hidup kita, yang itu akan sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Saya cukupkan dulu sampai di sini. Insya Allah nanti tersisa 2 kaidah lagi, ya, kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Mungkin sebelum saya tutup ada pertanyaan dari jemaah sekalian tentang pembahasan ini. Oke, Pak. Berkaitan dengan memilih teman yang baik, apakah yang bukan atau yang mungkin saja, karena mungkin kita belum bisa memahami siapa teman-teman yang dapat kita jadikan sebagai. Oke. Baik, saya akan coba jawab nih pertanyaan yang pertama tadi kaitannya dengan Imran bin Hittan, apakah kemudian dimasukkan ke dalam golongan para tabi'in? Yang jelas tabi'in yang mereka dikatakan sebagai tabi'in, para ulama memberikan pengertian, di antara Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala, mereka adalah orang man laqiya ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dzalik. Di orang-orang yang berjumpa dengan para sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada Nabi dan mati di atas keimanan. Nah, dari definisi di sini secara sekilas Imran bin Hittan maka bisa digolongkan ke dalam tabi'in, karena tentunya dia masih tetap di atas keimanan walaupun dia memiliki penyimpangan dalam pemahaman, yaitu dia memiliki pemahaman Khawarij. Tapi wallahu alam, apakah kemudian para ulama tetap menggolongkannya ke dalam golongan tabi'in, menyebutkannya ke dalam golongan tabi'in atau tidak? Walaupun riwayatnya masih diambil oleh para ulama, riwayat hadisnya itu masih diambil oleh para ulama, karena memang ini pembahasannya ada pembahasan tersendiri ya terkait dengan ilmu hadis. Bagaimana ilmu meriwayatkan hadis itu para ulama juga banyak mengambil riwayat-riwayat hadis dari orang-orang yang memiliki pemahaman yang menyimpang, Khawarij, bahkan ada yang dari Syiah sekalipun, asalkan memang orang tersebut dia tidak dikenal dengan orang yang berdusta. Ya, karena intinya adalah kedustaannya itu yang akan mempengaruhi keabsahan hadisnya. Ya. Adapun pemahaman yang menyimpang yang ada pada dirinya itu selama tidak dia masukkan ke dalam hadis yang dia riwayatkan, maka tidak mempengaruhi kevalidan atau kesahihan hadis yang dia riwayatkan. Akan tapi tadi kalau kaitannya Imran bin Hittan, apakah para ulama tetap menggolongkannya ke dalam golongan tabi'in atau tidak? Maka ini saya sendiri belum mengetahuinya. Tapi yang jelas memang pengertian dari para ulama tadi terkait dengan tabi'in, dan di sana ketika beriman kepada Rasulullah, maka tentunya kalau dirinci ya keimanan yang benar
Artinya keimanan dengan pemahaman yang benar, ya. Karena memang yang penting tidak hanya sekedar dia beriman, tapi bagaimana pemahaman yang benar dalam beriman. Dan tentunya pemahaman Khawarij itu sudah pemahaman yang menyimpang dalam perkara keimanan, dalam perkara i'tiqad, keyakinan. Ya, di antaranya mereka meyakini orang-orang pelaku dosa besar itu kekal dalam neraka. Ini termasuk keyakinan, i'tiqad, keimanan. Yang itu sudah menyimpang dari ajaran Rasulullah. Karena yang benar akidah Ahlussunnah wal Jamaah, para pelaku dosa besar selain dosa kesyirikan itu tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak, Allah akan mengampuninya, dan kalau berkehendak Allah akan mengazabnya terlebih dahulu dalam neraka, baru kemudian dia nanti dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam surga. Selama dia tidak melakukan dosa kesyirikan, selama dia masih memiliki tauhid dan dia memiliki dosa-dosa besar yang dia lakukan dan dia belum bertaubat hingga ajal menjemputnya, maka akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah yang saya sebutkan tadi. Tidak kemudian memvonis dia kekal di dalam neraka. Itu diantaranya. Jadi memang pemahaman Khawarij ini pemahaman yang berbahaya, sehingga Imran bin Hittan itu tidaklah disebutkan kecuali sebagai contoh yang buruk dalam beragama, ya, dalam memilih teman dekat, khususnya pasangan hidup. Wallahu alam. Kemudian pertanyaan yang kedua terkait dengan memilih teman dekat ini, apakah hanya sekedar sama muslim atau harus kita lebih selektif lagi dengan memilih teman-teman yang istilahnya semanhaj atau satu pemikiran? Maka ini penting jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, karena kita dalam berislam itu harus berislam dengan Islam yang sebagaimana dahulu diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hendaknya ketika kita memilih teman dekat, memilih sahabat, memilih pasangan hidup, itu hendaknya kita upayakan kita benar-benar memilih orang-orang yang satu pemikiran dengan kita. Artinya memiliki pemahaman yang sama, di mana dia berupaya untuk mengikuti jalannya Rasulullah dan para sahabat. Jadi meyakini Al-Quran atau mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para pendahulu kita yang saleh, para salafus saleh, para pendahulu kita yang mereka telah beragama dengan cara yang benar. Mereka adalah Rasulullah dan para sahabat, ya, karena mereka lah yang paling memahami agama ini. Mereka lah kemudian yang menyebarkan agama ini. Maka kita harus memiliki kita harus memperhatikan perkara ini. Ya. Jadi sebisa mungkin ketika kita mencari teman dekat, itu cari orang-orang yang benar-benar memiliki semangat yang sama dalam perkara ini. Jadi tidak hanya sekedar dia mengatakan mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, tapi harus dengan pemahaman yang benar, harus dengan pemahaman yang lurus. Ya. Walaupun tentunya kita harus meyakini semua muslim itu adalah saudara kita. Ya, semua muslim itu adalah saudara kita, dan kita wajib untuk menunaikan hak-hak mereka. Kita wajib mencintai mereka. Tapi terkait dengan mencari teman dekat, sahabat atau pasangan hidup, kita harus lebih selektif. Kita harus lebih memperhatikan perkara ini, karena mereka nantinya akan memberikan pengaruh kepada diri kita. Jadi sebisa mungkin kita cari yang semanhaj atau satu pemikiran, satu visi dan misi, ya, satu jalan, sama-sama berupaya untuk menapaki akidah yang lurus, akidah yang sesuai dengan pemahaman para salafus saleh, para pendahulu kita. Yang itu telah dijelaskan oleh para ulama, di antaranya oleh para imam yang empat, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad rahimahumullahu ta'ala. Mereka keempat imam ini jangan hanya kita anggap mereka hanya paham tentang ilmu fikih. Mereka para imam yang empat ini yang dijadikan panutan oleh kaum muslimin di seluruh dunia, mereka juga tentunya memiliki pemahaman akidah yang lurus, dan itu yang kemudian mereka ajarkan kepada murid-muridnya. Dan murid-muridnya lah yang kebanyakan kemudian menulis kitab-kitab yang menjelaskan tentang akidahnya para imam ini. Maka itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah.
akidah yang sesuai dengan apa yang dahulu diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa bermanfaat bagi kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita agar kita bisa mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita tutup majelis pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.